Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadhanu, nomor BP 19 10 84 30 13. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, yang dosen penguji yang telah melihat video seminar proposal saya ini. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada pembimbing saya, Bapak Dr. Henry Koswara, SIP, MS, SOS, ST, dan Ibu pembimbing saya yaitu Ibu Nila Wahyuni, SHP, MAP. Uh, Baik, di sini pada penelitian saya ini, saya mengangkat judul mengenai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal atau SPM sub urusan bencana. Uh, Selanjutnya, pada penelitian saya ini, pada bab satu ya, saya menjabarkan tentang latar belakang masalah, selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik Bapak Ibu semua, pada latar belakang terdapat beberapa yang akan saya jabarkan. Pertama, terdapat 3 jenis bencana, di antaranya bencana alam, bencana non alam, bencana sosial yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, dan dampak psikologis. Nah, dalam kejadian bencana, negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Bentuk tanggung jawab negara kepada bentuk tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana melalui standar pelayanan minimal, merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar, merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal ini menjadi tanggung jawab BPBD sebagai koordinator atau komando dalam pencegahan bencana di daerah. Upaya yang dilakukan BPBD akan berdampak kepada kualitas penduduk yang memiliki pengetahuan dasar jika terjadi bencana. Pada standar pelayanan minimal dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap bencana kepada masyarakat, di mana dalam SPM terdapat 3 jenis layanan dasar yang dapat diterima masyarakat secara minimal. Dan pemerintah wajib memenuhi pelayanan secara minimal tersebut. Yang pertama yaitu tentang layanan informasi bencana. Yang kedua, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Dan yang ketiga, mengenai layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ini terdapat indikator tentang pencarian dan pertolongan korban bencana, respon cepat kejadian bencana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alasan pemilihan lokus penelitian ini, yaitu alasan saya memilih Badan Penanggulangan pada Badan Bencana ini mengenai bencana dikarenakan terdapat 11 jenis bencana yang ada di Pasaman Barat berdasarkan kajian risiko bencana. Kabupaten Pasaman Barat juga merupakan daerah yang rawan terjadi bencana, terutama bencana badai. Hal ini disebabkan Pasaman Barat dilalui garis khatulistiwa yang menyebabkan perubahan cuaca yang tidak menentu di wilayah Pasaman Barat. Serta wilayah Pasaman Barat memiliki 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, dan hampir di setiap wilayah, di setiap kecamatan dilalui oleh sungai-sungai besar, sehingga hal ini berpotensi akan menimbulkan dampak bencana. Ditambah lagi kesadaran masyarakat terhadap bencana ini masih sangat minim dan jauh dari
pemahaman-pemahaman terkait bencana dan tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat, apakah akan berdampak terhadap bencana atau dan lain sebagainya. Dan 11 jenis bencana yang terjadi bersama Barat ini hampir terjadi di setiap tahunnya dan terus berulang. Dan selanjutnya, Pasaman Barat memiliki luas wilayah terluas keempat di Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah luas wilayah yaitu 3.864,2 kilometer persegi dan memiliki kepadatan penduduk kelima setelah kota Padang Pariaman, itu jumlah penduduk 436.336 penduduk. Selanjutnya, fenomena empiris dan teoritis. Dalam SPM, dalam pelaksanaan SPM, terdapat kurangnya pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait penerapan SPM suburusan bencana, di mana hal ini menjadi persoalan yang cukup signifikan, di mana dalam SPM seharusnya sumber daya manusia ini menjadi faktor atau aktor utama untuk memberikan informasi-informasi terkait bencana dan pemberian terkait penanggulangan bencana, sehingga sumber daya manusia itu menjadi hal yang harus diperhatikan dan sangat dipentingkan. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD masih jauh dari kata baik, di mana untuk melakukan pencarian dan upaya pertolongan, perlunya sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar pada saat terjadinya bencana. Selanjutnya, terkait pelaporan data, di mana belum adanya upaya yang dilakukan BPBD, hal ini dapat berdampak pada perencanaan dan realisasi anggaran, serta pengawasan terhadap SPM berpengaruh pada optimalnya penerapan SPM yang ingin dicapai nantinya. Dan koordinasi lintas sektor yang akan membantu BPBD dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Namun masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh BPBD di Pasaman Barat menjadi hambatan pencapaian SPM. Selanjutnya, rumusan masalah bagaimana kinerja Badan Penanggulangan. Di sini rumusan masalahnya tentang bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penerapan standar pelayanan minimal atau SPM suburusan bencana di Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya, tujuan penelitian itu mendeskripsikan dan mengetahui kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penerapan standar pelayanan minimal suburusan bencana di Kabupaten Pasaman Barat. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menambah informasi dan wawasan tentang penerapan standar pelayanan minimal bidang kebencanaan di Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya, manfaat praktis, diharapkan penelitian ini menjadi masukan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal SPM suburusan bencana di Kabupaten Pasaman Barat. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangan pengetahuan untuk dijadikan pengembangan ilmu tentang SPM suburusan bencana yang lebih lanjut pada masa yang akan datang. Selanjutnya, manfaat praktis, yaitu membuat masyarakat untuk aktif dan mendukung pemerintah dalam memberikan pelayanan bidang kebencanaan. Selanjutnya, pada bab 2, yaitu tentang tinjauan pustaka, terdapat pertama tentang studi penelitian yang relevan, teori yang digunakan, skema pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional. Selanjutnya, pada studi penelitian yang relevan, saya menggunakan studi yang digunakan oleh Wiguna pada tahun 2017 tentang analisis implementasi standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran di Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung. Selanjutnya,
penelitian yang dilakukan oleh Farizi 2015 tentang SPM kesehatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dalam sebagai upaya pemenuhan HAM. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Vina Luciana pada tahun 2023 dengan judul implementasi kebijakan standar pelayanan minimal atau SPM kesehatan pada pelayanan kesehatan lanjut usia di Kota Padang. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, teori yang saya gunakan yaitu teori yang dikemukakan oleh Agus Dwianto, di mana teori yang dikemukakan oleh Agus Dwianto memiliki dua variabel yang mempengaruhi kinerja, mencakup luar dan dalam organisasi. Yang pertama, variabel yang pertama yaitu internal. Pada variabel internal ini terkait adanya sub-sub bagian. Yang pertama, sarana dan prasarana. Hal ini di mana sangat diperlukan dalam untuk pencapaian kegiatan, yaitu selanjutnya itu mengenai sumber daya manusia, di mana kan dibutuhkannya sekelompok orang atau individu untuk pelaksanaan kegiatannya. Selanjutnya, koordinasi antar unit. Koordinasi ini sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan internal. Yang selanjutnya, eksternal, yaitu berupa kelengkapan administrasi untuk penunjang kegiatan. Yang kedua, koordinasi dengan instansi lain, upaya-upaya koordinasi agar berjalannya kegiatan dengan baik. Selanjutnya, skema pemikiran yang saya lakukan di sini adalah yang pertama, bagaimana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal SPM Suburusan Bencana. Turun ke bawah yaitu selanjutnya tentang teori kinerja birokrasi oleh Agus Dwianto. Turun ke bawah yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Agus Dwianto. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal, sehingga akan menghasilkan kita mengetahui baik atau buruknya kinerja yang akan dicapai. Selanjutnya, definisi konsep. Definisi konsep ini adalah kinerja yang yang pertama yaitu kinerja adalah hasil kerja yang dicapai secara individu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dinilai oleh indikator atau standar penilaian tertentu. Selanjutnya, kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah hasil kerja yang dicapai oleh seluruh komponen organisasi atau sumber daya manusia secara keseluruhan dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Bagaimana organisasi bekerja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu standar pelayanan minimal adalah pelayanan yang memiliki jaminan untuk memperoleh pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan minimal. Ya, maka pemerintah pusat perlu membuat kebijakan dan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh daerah, sehingga masyarakat daerah merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berupa pelayanan secara minimal atau pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, BPBD adalah lembaga pemerintah dan departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dengan pedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai penanggulangan bencana sebagai link sektor BPBD. Selanjutnya, definisi operasional. Pada definisi operasional terdapat dua variabel, karena yang pertama internal, indikator variabelnya adalah sarana dan prasarana. Cara mengukurnya yaitu keberhasilan suatu proses merupakan upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mendapatkan capaian hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana yang ada di dalam BPBD pemenuhan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, indikator sumber daya manusia. Cara mengukurnya yaitu penentu keberhasilan, yaitu kegagalan organisasi
Keunggulan mutu bersaing suatu organisasi sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia. Usianya organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, indikator koordinasi antar unit sangat diperlukan untuk menghasilkan sasaran dan tujuan suatu organisasi dalam setiap organisasi di dalam terbagi menjadi beberapa unit pasti terdapat hubungan dan ketergantungan antar unit satu sama lain. Itu pengembangan atau spesialisasi menyebabkan hambatan dan juga menimbulkan ketergantungan yang tinggi dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, indikator eksternal itu terdapat indikator kelengkapan administrasi merupakan salah satu faktor pendukung yang mampu meningkatkan kinerja. Cara mencapainya melalui kinerja organisasi itu sendiri dan pemenuhan standar pelayanan minimal. Ini indikator mengenai koordinasi dengan instansi lain. Salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan atau tumpang tindih ke tanggung jawab. Menyelesaikan pekerjaan bawahannya sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. Selanjutnya pada bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Di sini pada metode penelitian yaitu tentang pendekatan penelitian yaitu dan desain penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Selanjutnya teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan sumber-sumber yang terlibat dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, yaitu teknik pemilihan purpose sampling, yaitu informan yang mengetahui terkait penelitian yang akan dilakukan ini sehingga menghasilkan data-data yang relevan. Selanjutnya peran peneliti itu menjadi instrumen utama dalam penelitian ini yang mengetahui bagaimana penelitian ini dari awal sampai akhir. Selanjutnya proses penelitian itu untuk mencari informasi terkait data yang akan dikumpulkan baik kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun dinas-dinas terkait lainnya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selanjutnya proses penelitian atau perumusan itu dengan melakukan proses penyusunan secara teknik analisis, proses penelitian atau perumusan observasi awal, teknik analisis data, penyusunan secara sistematis dan dapat diperoleh data dari hasil wawancara di lapangan nantinya. Proses penelitian. Selanjutnya yaitu unit analisis berkaitan dengan fokus dan komponen yang akan diteliti untuk memfokuskan kajian terkait objek yang diteliti di sini. Ini analisis saya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya teknik analisis data atau reduksi data dan penyajian data. Di sini proses penyusunan secara sistematis dan sehingga dapat diperoleh data dari hasil wawancara di lapangan. Selanjutnya, teknik keabsahan data atau triangulasi sumber data. Di sini melibatkan beberapa instansi yang terlibat seperti Bapeda, DPRD, dan instansi-instansi yang terlibat lainnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Itulah
hasil pemaparan saya tentang penelitian saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.